Apa yang terjadi jika seorang jenius matematika menembakkan pistol? Pria menulis resep di atas kertas. Dia mulai membidik. Target utamanya adalah melon yang jaraknya 1,6 km. Tetangga sebelah melihatnya. Berseru bahwa ini tidak mungkin. Hasil detik berikutnya. Iya Tuhan. Kau adalah Kristen Wolf. Tapi seorang pembunuh seperti itu. Hari ini bertemu dengan sekelompok pembunuh sungguhan yang mencarinya. Mereka pertama kali menemukan kakek nenek mereka. Kemudian seorang pria mengancam dan memaksanya menelepon Chris. Tapi Chris di luar sudah lama menghilang. Hanya tersisa 3 melon untuk digambar. Si pembunuh memintanya untuk berteriak lebih keras. Hasil detik berikutnya. Berdiri. Bersembunyi di hutan bersama Barret. Melihat hal tersebut, seorang pembunuh lainnya langsung menyandera neneknya dan melarikan diri. Tapi Chris merusak mobilnya. Untuk melarikan diri, si pembunuh segera masuk ke dalam mobil lelaki tua itu. Tapi mobil baru saja mengganti persneling Chris masuk dari belakang. Satu tembakan menyebabkan mobil kehilangan kendali. Lalu Chris bergegas menuju mobil. Tendangan kaki memecahkan kaca jendela belakang. Chris menarik pembunuhnya keluar. Setelah keduanya jatuh ke tanah, pembunuhnya mengeluarkan pisau untuk melakukan serangan balik. Dan Chris mengeluarkan ikat pinggangnya. Segera berikan dia tamparan. Pembunuh marah. Chris dengan santai menahannya dengan ikat pinggangnya. Lalu mencekik si pembunuh. Lalu gunakan kakimu sebagai pengungkit. Chris mulai bertanya. Pembunuh yang sesak napas itu langsung mengaku. Seseorang mempekerjakanku untuk membunuhmu. Gadis di foto ini adalah Dana. Ternyata Chris adalah seorang akuntan. Baru saja resmi menerima pekerjaan di sebuah perusahaan teknologi beberapa hari yang lalu. Dana adalah asisten yang diatur untuk Chris. Dan semua ini berkat kemampuan matematika Chris yang kuat. Karena Chris hari pertama bekerja. Chris memeriksa laporan keuangan perusahaan yang sempurna selama 15 tahun terakhir. Mendeteksi lubang hingga 60 juta. Seseorang mencuri 60 juta dari perusahaan. Chris segera memberitahu wakil presiden tentang penemuannya. Tapi sampai keesokan harinya. Saat Chris terus menyelidiki siapa 60 juta koruptor ini. Kepala keuangan perusahaan tersebut bunuh diri. Data yang dia atur juga terhapus. CEO perusahaan banyak menyalahkan dirinya sendiri. Ketika dia sadar bahwa dia yang membunuh CFO. Jadi dia memecat Chris. Memutuskan untuk tidak menyelidiki hal ini lebih lanjut. Ini membuat Chris sangat tertekan. Jadi dia pergi ke peternakan tetangganya. Siap bermain menembak untuk melampiaskan. Namun korupsi itu tidak mudah untuk dimaafkan bagi Chris. Sewa langsung sekelompok pembunuh untuk membunuh orang. Makanya ada adegan di awal video. Tapi para pembunuh ini tidak menduganya. Akuntan punya Chris adalah ahli pencucian uang gelap. Untuk geng narkoba, pengedar senjata dan banyak tokoh besar lainnya. Sering pergi ke tempat kerja ilegal. Chris menjadi sangat kejam. Apalagi ayahnya sudah meninggal. Adalah seorang kolonel di tentara AS. Saat Chris masih kecil, ayahnya mengundang banyak ahli bela diri. Pelatihan untuk kakak dan adik. Kemampuan Chris penuh. Setelah berhadapan dengan si pembunuh dan mengetahui bahwa Dana dalam bahaya, Chris mengucapkan selamat tinggal kepada kakek dan neneknya dan segera pergi menyelamatkan orang. Chris baru saja mendekati rumah Dana. Menemukan 2 pengawal berjaga di luar pintu. Chris mengerti bahwa mereka telah melakukan sesuatu terhadap Dana. Jadi Chris langsung menyerang mereka. Setelah menjatuhkan orang besar, Chris mengeluarkan senjatanya dan menembaknya. Pria lain bergegas mendekat. Chris memberinya 3 peluru. Saat ini, Dana terpojok oleh si pembunuh dan berlari ke kamar mandi. Chris mengetuk pintu. Langsung menarik perhatian si pembunuh di ruang tamu. Dia membuka pintu untuk memeriksa. Detik berikutnya ditembak oleh Chris. Lalu dia berlari ke kamar kecil untuk membersihkan pembunuh terakhir.
Melihat Chris mengganti peluru dengan terampil, Dana hanya diam. Untuk mencari tahu siapa yang ingin membunuh mereka, Chris pergi ke markas rahasianya untuk mengatur peralatan. Dana melihat sejumlah besar uang tunai dan emas di dalam laci. Dan ruangan penuh amunisi. Dia bertanya karena terkejut. "Siapa kamu sebenarnya?" Tapi Chris keluar dari kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hasilnya Dana melihat langit-langit kamar tidur. Menggantungkan gambar terkenal yang tak ternilai harganya. Dana tercengang dengan apa yang dilihatnya. Lalu untuk diamankan, jadi membawa Dana ke hotel kelas atas. Sekarang dia juga sangat berterima kasih kepada Chris karena telah menyelamatkan nyawanya. Seorang laki-laki dan perempuan di dalam kamar. Suasana dengan cepat menjadi sangat kabur. Tapi Chris langsung menyela. Di tempat kerja, dia tahu dia tidak bisa memiliki perasaan. Tapi pada akhirnya Chris membantu sampai akhir. Dia ingin mencari tahu siapa yang ingin membunuh Dana. Lalu bunuh semuanya. Jadi Chris menyelinap ke rumah Rita. Ingin meminta kejelasan. Tapi ketika dia menemukan Rita, Rita terbunuh. Lalu dia melihat foto Rita dan Lamar. Chris langsung mengerti. Seperti yang diharapkan Lamar sekarang karena kegagalan sebelumnya. Takut jadi sewa lebih banyak pembunuh. Ingin cepat bunuh Chris. Brax setelah mendapatkan file Chris. Ketahuilah bahwa Chris bukanlah orang biasa. Dia pasti akan membunuh. Jadi Brax di rumah Lamar memegang pohon itu dan menunggu kelinci. Tapi Brax tidak tahu dia kelincinya. Benar saja, pada malam hari Chris membawa baret. Penembak jitu yang diatur oleh Brax di luar segera ditembak mati oleh Chris. Pada saat itu seorang pria botak muncul dari ruangan. Chris melihatnya dan memandangnya. Detik berikut, para pembunuh di ruangan itu segera disiagakan. Chris langsung mulai menuangkan api. Para pembunuh di rumah itu terkejut. Tunggu sampai Chris kehabisan amunisi. Para pembunuh siap keluar dan membunuh Chris. Tapi Chris sudah mengarahkan senapannya ke pintu. Segera setelah para pembunuh muncul, mereka diserang dengan ganas. Yang lainnya bergegas keluar. Chris berjuang dan bergerak maju tanpa rasa takut. Semua pembunuh keluar sebentar tanpa bergerak. Brax melihat ke layar dengan sedikit khawatir. Chris telah menyelinap ke dalam rumah sekarang. Beberapa pembunuh menggeledah rumah. Chris bergegas keluar dari kegelapan. Chris dengan cepat membunuh semua pembunuh yang bersembunyi di rumah. Kini Brax akhirnya melihat wajah Chris melalui kamera. Detik berikutnya dia kaget tak bisa berkata-kata. Saat ini seorang pembunuh belum mati. Menyerang Chris lagi. Carrie terpaksa bersembunyi di balik tembok. Saat itulah Brax bergegas keluar. Cepat hentikan si pembunuh. Tapi dia tidak mendengarnya. Tanpa diduga, Brax menembak dan membunuh si pembunuh untuk menyelamatkan saudaranya. Setelah Chris melihat Brax, dia keluar tanpa pertahanan apapun. Jadi Brax sebenarnya adalah saudara laki-laki Chris. Dua orang yang telah berpisah selama 10 tahun tidak menyangka akan bertemu lagi di sini. Lamari di dalam melihat pengkhianatan Brax. Dia marah dan lari. Lamar memberitahu Chris secara langsung bahwa dialah yang menggelapkan 60 juta perusahaan. Adalah untuk pencatatan perusahaan. Untuk membeli saham perusahaannya sendiri. Sehingga meningkatkan harga saham untuk menjual lebih banyak. Tapi tidak menyangka monster seperti Chris menemukan lubang dalam keuangan dia. Mempengaruhi pencatatan perusahaan. Ini menasihatinya untuk menyentuh kejahatan. Segera setelah bos terus berdebat, Chris langsung memberinya suntikan di dahi. Untuk mengakhiri semuanya, Dana akhirnya menerima pesanan. Dia membukanya dan melihat gambar di dalamnya. Alhasil, Dana melihat lebih dekat dan menemukan ada yang tidak beres. Di gambar ini juga ada gambar tersembunyi di dalamnya. Itu lukisan termahal di dunia yang ada di kamar Chris.
Hal ini membuat Dana sangat tersentuh. Chris telah membawa markas rahasianya sekarang pergi ke negeri baru untuk terus hidup dalam pengasingan.